Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah MKU Kewarganegaraan. Kali ini kami akan melakukan bedah dokumenter tentang the metaverse and how we'll build it together. Dengan judul, apakah HAM dijamin oleh metaverse? Nah, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Eleonora Gracia Suyanto, kemudian ada Helena Putri Primasanti Priambodo, lalu ada Ibrahim Muhammad, kemudian Ignatius Wisnu Prabaseno, dan yang terakhir ada Jessica Anggun Putri Nur Setiawati. Nah, oke, yang pertama, jadi sebelumnya kita semua sudah melihat video tentang metaverse and how we build together, and now kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu tentang pokok materi video. Nah, kali ini saya yang akan pertama kali memberikan pokok materi. Jadi pada video tersebut kita mengetahui tentang metaverse. Nah, jadi metaverse ini sendiri adalah sebuah ruang virtual yang saling terhubung dan tidak memiliki batas. Metaverse ini juga menjadi salah satu bukti dari kemajuan teknologi di masa depan. Jika kita lihat ke belakang, kita pun juga sudah pernah mengalami namanya perubahan zaman, kemudian perubahan teknologi dari yang zamannya dulu, kita itu kalau bertukar-tukar kabar itu hanya lewat telepon, kemudian hanya lewat pesan singkat, tapi saat ini kita bisa langsung mengirim foto, mengirimkan video, bahkan juga melakukan panggilan video, sehingga kita itu langsung bisa merasakan berada di tempat tersebut. Dan menurut saya metaverse ini sangat identik dengan avatar. Jadi kalau kita lihat di video sebelumnya, itu metaverse itu diibaratkan kita itu memiliki avatar versi diri kita sendiri. Kemudian nanti avatar tersebut itu bisa pergi kemanapun, dimanapun, karena memang pada dasarnya metaverse ini terhubung kemanapun dan tidak terbatas. Contohnya itu, salah satunya adalah tentang yang di entertainment gitu ya, ketika ada konser di tempat lain gitu ya, seperti sekarang kan banyak banget itu ada acara-acara konser gitu. Nah, kita kalau mau ke konser kan pasti mikir gimana ke sana gitu kan, kita harus naik mobil, naik kereta, naik pesawat, tapi dengan adanya avatar ini kita hanya perlu menekan tombol-tombol canggih ini, sehingga akhirnya avatar kita itu bisa langsung ke sana dan bisa langsung menonton tanpa harus berpikir gimana sih caranya ke sana. Jadi bisa dibilang bahwa metaverse ini benar-benar mempermudah kehidupan kita untuk melakukan banyak hal tanpa terhalang ruang dan waktu. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman yang lain gimana nih? Mungkin bisa dari Helena? Baik, oke. Sebelumnya perkenalkan saya Helena Putri Primasanti Priambodo. Jadi saya akan memaparkan nih pemahaman saya mengenai video The Metaverse and How We'll Build It Together gitu. Nah, jadi saya ingin memaparkan sedikit nih mengenai metaverse dan juga penerapan metaverse-nya nanti pada subtopik social connection. Oke, jadi seperti yang dikatakan oleh Eleonora Gracia tadi bahwa metaverse atau dunia fiksi atau meta semesta ya ini merupakan bagian dari internet, dari realitas virtual bersama yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata dalam dunia internet tahap kedua. Nah, menurut Mark Zuckerberg sendiri menggambarkan nih metaverse secara sederhana yaitu seperangkat ruang virtual tempat pengguna bisa membuat dan menjelajahi dunia gitu. Nah, metaverse sendiri ini tidak lepas dari pengembangan teknologi. Jadi di mana kisah dasar dari teknologi dalam kehidupan kita itu adalah bahwa teknologi ini memberi kita kekuatan untuk mengekspresikan diri dan mengalami dunia dengan kekayaan yang semakin besar. Nah, berdasarkan pada teknologi yang digunakan pada Facebook, hal ini tuh mengalami banyak perubahan dan perkembangan dari masa ke masa ya. Jadi beralih mulai dari desktop, web, hingga ke ponsel atau juga melalui teks, foto, hingga kini ada video juga gitu. Nah, hal ini tuh tentunya akan terus menerus berkembang gitu. Di kemudian hari pun mungkin ada yang akan lebih wow, akan lebih imersif gitu. Nah, dalam metaverse ini kita dapat melakukan hampir semua hal yang kita bayangkan
berkumpul dengan teman dan keluarga gitu misalnya, ataupun juga bekerja, belajar, bermain, berbelanja, berkreasi, dan semua hal yang mungkin sama sekali kita nggak akan bayangkan gitu. Nah, jadi dalam video ini membahas beberapa topik yang bersangkutan dengan metaverse gitu ya. Misalnya itu social connection, entertainment, gaming, fitness, for better do and do more, education, commerce, dan lain sebagainya. Nah, dalam diskusi kali ini, saya akan membahas mengenai social connection. Jadi, metaverse ini dipercaya akan menjadi penerus internet seluler. Nah, kita bisa merasakan kedekatan dengan seseorang atau merasakan kita itu hadir bersama dengan orang itu pada dunia metaverse gitu. Nah, hal ini bisa kita rasakan tidak peduli seberapa jauh jarak kita sebenarnya dengan orang yang kita melakukan komunikasi itu. Nah, dengan begitu kita akan menemukan cara baru untuk dapat mengekspresikan diri kita. Misalnya aja saat kita mengirimkan video kita pada keluarga gitu. Nah, maka dengan menonton video itu kita dapat merasakan kehadiran orang tersebut pada video itu gitu. Kita bisa merasakan momen bersama seakan-akan kita itu berada pada lokasi yang sama gitu. Selain itu saat bermain game juga bersama, misalnya kita main game sama teman-teman kita di lokasi yang berbeda. Nah, ini kita juga dapat merasakan seperti kita itu pada momen yang sama gitu. Nah, tidak hanya kita itu melihat gadget kita sendiri gitu, atau bahkan seperti yang kita lakukan sekarang ini, ada meeting bareng gini, kita juga bisa merasakan peran dari metaverse itu gitu. Jadi kita dapat merasakan bahwa kita itu ada pada ruangan yang sama, kita saling berkomunikasi, dan bahkan juga melakukan kontak mata. Nah, dari sinilah metaverse itu ditujukan gitu. Jadi bahwa kita itu tidak hanya melihat layar saja yang mungkin di dalam layar itu hanya berisikan tulisan gitu, tapi kita juga bisa merasakan kehadiran kita satu sama lain. Hal inilah yang perlu kita upayakan gitu. Jadi membangun teknologi di sekitar kita agar dapat mengalami dunia dan berinteraksi satu sama lain. Nah, cara untuk memahami metaverse ini adalah dengan cara mengalaminya sendiri gitu. Namun saat ini memang mungkin belum semua hal itu termuat dalam metaverse gitu. Namun salah satunya yang paling penting untuk kita lakukan dalam metaverse adalah berhubungan dengan orang-orang gitu. Cara kita berkumpul dan bersosialisasi melalui metaverse itu adalah dengan melakukan, misalnya dengan melakukan panggilan video bersama orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, dari sini kita itu dapat melihat beberapa bangunan fundamental yang mungkin akan terbentuk seperti perasaan kehadiran gitu ya. Itu kita dapat benar-benar merasakan seperti kita itu berada bersama orang itu gitu. Nah, kita dapat melihat ekspresi muka mereka gitu mungkin ya, atau gerak tubuh mereka, bahasa tubuh mereka gitu dalam dunia metaverse juga gitu. Selain berkomunikasi, metaverse ini juga menjelaskan mengenai teleportasi. Nah, teleportasi di sini dimaksud adalah melalui link-link yang bisa kita klik gitu. Kita dapat berpindah dari laman satu ke laman lainnya gitu. Misalnya kita dapat mengundang orang lain untuk bermain game atau hangout gitu. Nah, dalam metaverse ini kita juga dapat memutuskan kemunculan orang lain atau tidak dalam keseharian kita gitu. Nah, selain hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas, ada banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan dalam metaverse gitu. Jadi kesimpulannya adalah metaverse ini merupakan alat bantu yang dapat kita gunakan untuk mempermudah kita bersosialisasi dengan manusia lainnya. Sekian dari saya, mungkin bisa dikembalikan ke Chris. Terima kasih. Oke, keren banget ya. Jadi pokok pikirannya tuh pokok intinya gimana metaverse ini benar-benar membantu kita di era digital gini ya. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa dengar opini dari Boam. Baik, terima kasih moderator Cia. Baik, di sini saya ingin memaparkan apa yang saya dapat daripada video yang sudah ditonton. Baik, dalam metaverse, kita bisa berkumpul dengan teman, keluarga, bekerja, belajar, bermain, belanja, dan sebagainya. Dalam metaverse, kita lebih merasakan kenyataan daripada dunia digital saat ini. Yang mana saat ini kita sering melihatnya melalui layar komputer atau gadget kita. Dalam metaverse, kita bisa benar-benar merasakan bahwa kita ada dalam momen digital tersebut. Tentu ini sebuah inovasi yang besar bagi manusia, di mana dunia manusia bersentuhan langsung dengan dunia digital saat ini.
Dalam video tersebut, Mark menyebutkan bahwa memang benar tidak banyak orang yang suka jika informasi tentang mereka ditautkan di aplikasi ini dan itu. Hal ini berkaitan dengan privasi masing-masing, yang mana kerahasiaan diri sendiri atau informasi yang memang tidak mau dibagi itu memang menjadi hak tiap individu, mau memberikannya atau tidak. Dan tidak boleh pemaksaan dalam penahanan tentang data pribadi tersebut. Program Metaverse, mereka dibuat dengan cara kerja penanganan tentang data pribadi tersebut. Mereka yang transparan, cara kerja mereka yang transparan, seperti data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana data itu digunakan dari waktu ke waktu. Hal ini demi menjaga kepercayaan para pengguna Metaverse ke depannya, serta menjaga data privasi mereka dalam Metaverse. Prinsip daripada mereka adalah perimbangkan semua orang, pertimbangan daripada setiap orang yang memakai dunia Metaverse. Dan juga mereka mengajak komunitas daripada hak asasi manusia untuk turut andil dalam menilai Metaverse dan memberikan masukan kepada mereka untuk improve ke depannya. Nah, bagian yang saya suka daripada pembahasan video itu adalah bagian tentang fitness. Dalam video tersebut, Metaverse sendiri itu adalah bagian fitness atau olahraga. Seperti yang kita tahu, hal berkaitan dengan kesehatan atau kebugaran tubuh menjadi sangat disoroti setelah munculnya COVID. Banyak orang yang dulu tidak memperhatikan kesehatannya, sekarang lebih fokus dan perhatikan pola hidupnya. Karena kesehatan menjadi nomor satu dalam prioritas hidup. Zaman sekarang, banyak muncul produk-produk kesehatan, program kesehatan, dan hal-hal lain berkaitan dengan kesehatan. COVID membatasi kita dalam berinteraksi dan juga berpergian. Sekarang orang lebih jarang untuk keluar karena takutnya terpapar dengan COVID. Di dalam Metaverse, mereka menyediakan fasilitas penunjang kesehatan yang mana kita seperti sedang bermain game, tapi juga sedang berolahraga. Hanya dengan satu alat VR, kita dapat merasakan berolahraga dalam Metaverse dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Olahraga yang dapat kita lakukan dalam Metaverse antara lain pelajaran tinju atau boxing, pelatihan anggar atau pedang, berlari, menari, dan masih banyak lagi. Dalam pelatihan tinju, kita bisa dihadapkan dengan AI. AI di mana AI menjadi lawan dari olahraga tinju kita. Dalam Metaverse, para penggemar olahraga basket bisa berolahraga 3-on-3 dengan orang lain bahkan dari benua lain disatukan dalam dunia Metaverse ini. Sekian dari penjelasan saya mengenai video tersebut. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, jadi menurut Boam tuh sekarang berarti kalau mau olahraga itu gampang gitu ya, tinggal di rumah, habis itu pakai Metaverse bisa ngapa-ngapain. Oke, jadi sekarang Betul, selanjutnya kita dengarkan opini dari Wisnu, silakan. Oke, thank you atas waktunya, Gracia. Kalau menurut saya, Metaverse itu merupakan komunitas virtual yang saling terhubung juga dan tidak memiliki ujung. Karena seperti yang kita tahu, kalau di dalamnya Metaverse juga itu juga ada pengguna yang dapat bekerja, bersosialisasi, belanja hingga bermain, entah itu dengan teman, entah itu dengan orang dari negara lain seperti itu, hingga bisa menggunakan teknologi khusus seperti VR, lalu ada tambahan AR, augmented reality, dan teman-temannya seperti itu. Lalu beberapa teknologi ini juga mencakup headset VR, karena kita juga butuh dengar untuk sekitar seperti itu, dan kacamata AR seperti yang saya bilang tadi, serta aplikasi khusus dari smartphone atau perangkat lainnya, mungkin perangkat tambahan atau aplikasi tambahan dari komputer kita atau gadget kita masing-masing. Nah, gambaran sederhana yang diungkapkan dari Mark Zuckerberg pada video tersebut tentang Metaverse adalah seperangkat ruang virtual tempat pengguna bisa membuat atau menjelajah dunia dengan pengguna internet lainnya. Pengguna pun tidak perlu berada pada ruang fisik yang sama dengan orang lain. Mereka hanya perlu masuk ke dalam dunia virtual atau dunia Metaverse tersebut. Nah, di sini menurut saya ini bisa menjadi dobrakan baru bagi dunia game, terutama yang saya kutip, khususnya di mana ketika kita bermain game bisa melintasi ruang dan waktu, entah itu
dengan adanya perbedaan jam, namun kita bisa bertemu di dunia metaverse secara bersamaan, secara langsung, dan bertemu di sebuah ruang virtual seperti itu. Dari sini bisa saya lihat bahwa dengan metaverse kita bisa menghubungkan orang atau teman dari berbagai negara, bisa bermain bersama secara langsung dengan avatar yang sudah ada di metaverse tersebut. Avatar kita maksud saya. Di dalam video tersebut juga ditunjukkan bahwa ada 2 orang bermain catur yang waktunya bersamaan namun tidak berhadapan alias masih secara virtual. Namun dengan kecanggihan teknologi yang sudah ada, kedua pemain tersebut digambarkan melalui teknologi hologram yang kecanggihannya itu berasal dari teknologi metaverse yang diinovasikan dari Mark Zuckerberg itu sendiri. Mungkin itu saja kalau dari pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut yang terakhir dari Jessica. Oke, terima kasih Sia. Jadi dari video yang aku lihat kemarin, pembuatan metaverse ini tuh ternyata berawal atau terinspirasi dari teknologi yang saat ini makin canggih sama makin maju juga. Terutama kalau kita lihat dari aplikasi Facebook. Di Facebook itu kan awalnya kita cuma bisa kirim teks, terus fiturnya ditambah lagi sama Facebook. Jadi kita bisa kirim foto. Dan fiturnya tuh terus dikembangin sampai akhirnya kita bisa kirim video. Tapi Mark Zuckerberg yang ciptain Facebook itu punya inisiatif lebih supaya kita atau teman kita itu nggak cuma sekedar bisa ngirim video, tapi bisa langsung ngerasain suasana di video itu, dimanapun dan kapanpun kita mau. Jadi dia itu nyiptain dunia virtual di mana kita dikasih kebebasan penuh buat mengekspresikan diri kita tanpa dibatasi sama aturan atau sama siapapun itu. Mulai dari kita bebas bikin avatar atau karakter yang bisa dibikin semirip mungkin sama kita atau bahkan dibikin mirip kayak idola kita. Terus kita juga bisa ganti suasana di dunia virtual ini, semau kita juga. Misal mau suasana luar angkasa, sampai suasana di dunia fantasi. Bisa juga diubah ke suasana di negara lain. Di metaverse ini juga kita bisa ningkatin keahlian kita di macam-macam bidang yang kita suka tentunya. Karena nanti bakal disediain simulasi yang bisa ngebantu kita buat praktek di dunia virtual. Baik itu untuk persiapan kerja ataupun cuma sekedar nambah ilmu. Di sini juga ada fitur yang bisa membantu kita buat memperdalam pengetahuan, khususnya tentang ilmu pengetahuan sosial. Misal nih, kita mau belajar tentang sejarah peradaban dari Romawi kuno. Nanti sistem metaverse ini akan nampilin suasana itu kayak di zaman itu. Didukung juga sama fitur interaksi, di mana kita itu bisa ambil barang-barang atau peralatan di sana supaya kita itu bisa lihat lebih dekat. Jadi fitur ini membuat kita itu seolah benar-benar ada di zaman Romawi kuno. Jadi intinya di metaverse ini kita bebas buat ngapain aja dan ngelakuin aktivitas apa aja. Itu sih dari aku. Oke, jadi semuanya keren-keren sih. Nah, sekarang kita kalau seumpama ada yang mau kasih pertanyaan, boleh nih. Atau aku mau tanya dulu deh. Aku mau tanya ke Helena. Jadi ini kita mulai diskusi ya, guys. Nah, kan kalau menurut Helena tadi, bahkan juga teman-teman yang lain kan, metaverse ini kan di dunia virtual nih. Jadi kita bisa ketemu orang tuh langsung di dunia maya, tanpa harus susah-susah pergi terus ketemu. Nah, kalau kayak gitu tuh berarti kira-kira kehidupan sosialnya kita tuh jadi gimana? Apakah interaksi kita secara langsung tuh berkurang atau gimana gitu menurut Helena? Oke, makasih Cia udah nanya. Oke, aku mau jawab pertanyaannya dari Cia ya. Oke,
Jadi kalau dari sosial kita sendiri itu nggak akan berkurang, justru dengan menurut saya ya dengan metaverse ini kita akan lebih dekat gitu, mendekatkan diri atau mempermudah diri kita itu untuk bersosialisasi gitu. Walaupun jaraknya itu jauh gitu. Kan bayangkan aja kalau kita itu nggak ada namanya metaverse ini. Kalau kita ada di jarak jauh, itu kita nggak akan bisa bersosialisasi kalau nggak kita langsung mendatangi orang yang mau kita tuju gitu. Nah, tapi dengan adanya metaverse ini justru akan membantu kita untuk mempermudah cara kita bersosialisasi gitu. Uh, dengan metaverse ini justru memungkinkan untuk kita itu melakukan kegiatan sosial. Misalnya aja nih, kita kita ngobrolin tentang pandemi COVID yang baru-baru ini gitu ya. Jadi misalnya waktu PPKM kemarin nih, kita kan nggak bisa bersosialisasi secara langsung nih sama orang-orang gitu di kehidupan nyata kita. Nah, disinilah metaverse itu berperan gitu, yaitu ngebantu kita dalam kegiatan sosial gitu. Dengan adanya metaverse ini, kita tidak akan menjadi manusia yang antisosial gitu di masa pandemi gitu. Nah, namun di sisi lain ini adanya metaverse itu ada juga yang dapat mempersulit kita bersosialisasi secara nyata gitu. Maka dari itu muncullah kalimat yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat gitu. Nah, hal ini tuh memang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita bermasyarakat ya. Caranya biar kita itu nggak kehilangan sosial sama kehidupan nyata kita, ya kita harus membatasi diri kita harus tahu batasan kita gitu ya. Jadi kita harus tahu batasan sosial antara dunia meta atau metaverse kita dengan dunia nyata kita gitu. Karena perlu disadari juga bahwa keberadaan kita itu adalah di dunia nyata gitu. Nah, sedangkan dunia meta atau metaverse ini itu hanyalah media yang digunakan kita untuk membantu kegiatan kita dalam bersosialisasi gitu. Itu mungkin ya, apakah menjawab? Udah. Oke, jadi emang harus punya kesadaran diri sendiri gitu ya, harus tahu Ya, batasnya. Oke, makasih. emang sadar diri tuh harus. Kira-kira ini sekarang mungkin ada yang mau kasih pertanyaan? Oke, mungkin pertanyaan dari aku ya Boleh, untuk Bu silakan. Am nih. Oke, jadi tadi Bu Am kan membahas tentang kesehatan nih. Nah, jadi kesehatan tubuh itu bisa dijaga melalui metaverse gitu. Nah, tapi bagaimana sih kita tuh menjaga kesehatan mata kita gitu? Nah, seperti yang kita tahu bahwa mata itu kan juga bagian dari tubuh kita. Nah, namun melalui metaverse itu kan sangat menghubungkan kita dengan gadget gitu, di mana gadget itu menimbulkan radiasi juga terhadap mata gitu. Banyak sekali kasus demikian. Gimana sih cara kita agar tetap sehat tapi mata kita juga sehat gitu, Bu Am? Ya kan. Baik, terima kasih pertanyaannya Helena Putri. Baik, setelah saya mencari-cari jawaban tentang apakah VR atau virtual reality alat daripada penunjang metaverse itu memberikan dampak sebegitu besarnya, saya menemukan seperti ini. Jadi pada tahun 2020, seorang pengembang VR bernama Danny Bitman memposting sebuah cerita ke Twitter yang mengklaim bahwa pengguna VR yang berlebihan mungkin dapat berbahaya dan merusak penglihatan mata mereka. Namun, BBC melaporkan klaim ini mewawancari perwakilan dari Association of Optometrists yang menegaskan bahwa saat ini tidak ada bukti bahwa headset VR menyebabkan kerusakan permanen pada penglihatan. Jenis kelelahan mata sementara yang sama yang disebabkan oleh semua layar komputer saat kita terlalu lama fokus pada layar komputer. Jadi sebenarnya untuk kayak merusak penglihatan sebuah mata seorang karena menggunakan VR itu buktinya itu belum ada ya, karena dari Association of Optometrists menegaskan yaitu karena tidak ada bukti bahwa headset VR menyebabkan kerusakan permanen pada penglihatan. Malah mereka menegaskan bahwa hal itu dikarenakan karena kelelahan mata. Seperti saat menggunakan gadget lama, mungkin mata kita akan perih dan kemudian berair, atau mata kita terasa panas, itu karena otot kita yang melihat cahaya terlalu lama, cahaya dari layar itu terlalu lama, dan akhirnya kayak serasa capek gitu. Jadi nggak valid kalau misalnya dapat merusak mata. Kalau misalnya merusak mata pun, gadget pun
dapat merusak mata juga gitu. Maksudnya sama halnya dengan gadget gitu. Jadi tidak separah yang diberitakan seperti itu. Apakah menjawab? Baik, terima kasih Bu Am atas jawabannya. Sangat membantu. Terima kasih. Oke. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Oh ya, aku mau tanya sama Jessica Anggun ya. Tadi kan Jessica menjelaskan tentang kayak pengajaran atau kayak dunia perkantoran ke depannya gitu ya. Aku mau nanya sih, apakah di masa depan setelah metaverse berjalan dengan lancar, apa gedung-gedung sekolah tidak diperlukan lagi? Karena semuanya kan kayak bayangan kita di masa depan tuh semuanya berjalan melalui dunia digital gitu. Bagaimana? Oke, jadi kalau menurutku ya teknologi metaverse itu memang bisa dan sangat mungkin buat nyediain tampilan ruang kelas kayak di kehidupan nyata. Nah, tapi menurutku sendiri teknologi metaverse itu cuma bisa digunain atau diimplementasikan buat simulasi beberapa pembelajaran atau ilmu pengetahuan tertentu dari guru ke murid yang mungkin sulit dilakukan di dunia nyata. Misalkan nih, pembelajaran tentang sistem tata surya yang bahas mengenai nama planet atau bentuknya planet, itu kan masih bisa ditampilkan di metaverse. Tapi kalau pelajaran olahraga, menurutku itu sulit kalau dilakukan di metaverse. Contohnya kayak pelajaran renang gitu. Mungkin di metaverse kita bisa simulasi latihan gerakan renang gitu kan. Tapi kan harus ada kolam renang yang nyata juga gitu buat prakteknya. Jadi menurutku metaverse ini cuma bisa mempermudah atau istilahnya simulasi beberapa pelajaran, tapi tetap harus ada praktek langsung gitu. Yaitu ya di gedung sekolah. Gitu sih menurutku, Koan. Oh, jadi apa namanya ke depan itu berarti gedung-gedung sekolah pasti adanya ya, meskipun nanti akan dibuat sekompak mungkin ya. Iya, benar. Terima kasih Jessica atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Nih kan jadi kita tahu lebih banyak. Mungkin ada yang mau pertanyaan lagi? Kita mau diskusi lagi? Mungkin Ada yang dari tanya? aku ya. Oke, terima kasih. Jadi karena tadi Wisnu bahas tentang metaverse di bidang game atau permainan, jadi aku mau tanya nih pendapatmu tentang apakah mungkin di masa depan itu kita bisa adain pertandingan olahraga kayak basket, voli, atau sepak bola yang tarafnya itu internasional melalui metaverse. Itu sih. Oke, thank you atas pertanyaannya Jessica. Tadi kalau dengan pertanyaan seperti itu, apakah bisa atau tidak? Mungkin jawabannya bisa, karena setahu saya sebelum adanya metaverse ini, apa ya, kayak tim-tim yang ada di luar Indonesia, yaitu seperti Amerika, ada Inggris, ada Jerman dan sebagainya, mereka itu sudah memulai sebuah turnamen juga sih, tapi masih dalam bentuk game, yaitu mereka itu mainnya seperti ada Pro Evolution Soccer yaitu sepak bola, lalu ada NBA 2K itu untuk basket. Kalau untuk yang volley ini saya masih kurang tahu. Cuman untuk penerapannya di masa yang akan datang, saya rasa mungkin bisa, karena setahu saya juga dari Mark Zuckerberg bilang kalau dalam 5 tahun mendatang diusahakan untuk metaverse itu sudah apa ya, menguasai dunia seperti itu. Jadi saya percaya kalau dengan seiring berjalannya waktu, yang pasti kan juga apa ya, kecanggihan teknologi kan juga akan maju. Yang pertamanya
kita hanya berawal dari kamera VR, lalu kita juga bisa beli sticknya yang ada di tangan, lalu kita bisa beli semacam treadmill-nya untuk berjalan di dunia metaverse. Jadi saya rasa itu masih bisa mungkin terjadi, dan saya yakin kalau nanti pasti juga ada perwakilan dari setiap negara untuk mengikuti turnamen secara virtual atau melalui metaverse tersebut. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Wisnu atas pendapatnya. Mungkin itu aja pertanyaan dari aku kembalikan ke moderator. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin aku mau tanya ke Gracia ya. Tadi sempat notice ada hal konser yang didatangi secara virtual. Mau bertanya, kalau semisal nanti di dalam suatu konser tersebut kan apa ya, sistem pembayaran tiketingnya kan pasti melalui pembayaran online, entah itu pakai Bitcoin atau dan sebagainya seperti itu. Nah, tapi bagaimana cara kita nanti untuk menghindari tiket konser yang kemungkinan bisa menipu kita? Karena seperti yang kita tahu bahwa sudah banyak developer di luar negeri, di luar Indonesia itu sudah menciptakan ruang digital atau ruang metaverse lainnya, dan saya yakin dari developer itu kan juga mahir dalam membuat atau meniru sebuah konser virtual tersebut. Oke. Jadi ini berarti tentang tiketnya yang palsu ya? Atau tempat konsernya? Cara kita menghindari tiket palsu sih lebih tepatnya. Kalau untuk tiket, ini sebenarnya saya juga kurang tahu banget karena belum merasakan dunia metaverse. Jadi kalau dikira-kira aja, itu kayak mungkin kita bisa gitu dalam suatu event gitu ya. Berarti penyelenggaranya itu kayak punya kode tersendiri mungkin. Karena kan kita juga belum pernah langsung ngerasain konser dan beli tiket gitu kan. Jadi mungkin nanti ada satu organisasi atau mungkin satu perkumpulan apa yang ketika nanti mau membuat konser dia harus laporan dulu ke situ, terus mungkin baru ada kodenya sehingga kayak intinya mengeluarkan tiket secara sah gitu. Itu sih kalau menurut aku. Oke, thank you atas penjelasannya. Oke, mungkin kita bisa ke sesi berikutnya, sesi diskusi berikutnya. Nah, oke, jadi kan kita di sini milih materi tentang hak asasi manusia gitu. Nah, jadi sekarang kita mau diskusi nih opini kita masing-masing tentang apa sih keterkaitan dari video The Metaverse We Build It Together dengan hak asasi manusia. Mungkin ada yang mau kasih pendapat duluan. Mungkin dari Jessica? Oke, kalau dari aku hak asasi manusia yang selama ini kita pahami kan adalah hak yang didapatkan oleh setiap manusia ya, yang mengatur tentang apa yang boleh dan yang nggak boleh dilakukan manusia terhadap manusia lain. Nah, setiap manusia itu pasti punya hak untuk dihargai dan dihormati. Kayak hak untuk hidup, hak untuk beragama, dan hak untuk mendapat perlindungan hukum yang sama. Jadi walaupun hak asasi manusia itu mengutamakan kebebasan dari setiap manusia buat menjalani kehidupannya, tapi hak ini tuh perlu dibatasi, di mana hak asasi manusia itu bersifat bebas selama hak itu nggak melanggar hak asasi orang lain. Karena orang lain kan juga punya hak yang sama nih buat menjalani aktivitasnya tanpa ada gangguan dari pihak lain tentunya. Jadi kalau dari sisi hak asasi manusia, Metaverse ini aku rasa udah mentaati unsur-unsur dari hak asasi manusia itu sendiri. Karena di Metaverse ini kan setiap orang itu
benar-benar diberikan kebebasan buat ngatur dirinya sendiri tanpa harus ngikutin perintah dari orang lain. Jadi di sini kita itu bisa ngelakuin banyak banget kegiatan, mulai dari game, olahraga, jualan, simulasi kerja, bahkan sampai bisa kenalan sama orang-orang di seluruh dunia. Terus aku juga udah nonton beberapa video YouTuber yang ngasih lihat gimana sih tampilan metaverse ini, karena aku sendiri belum coba dan YouTuber ini udah coba langsung. Jadi waktu mau buat avatar atau karakter lah ya istilahnya yang nanti bakal jadi identitas kita, itu yang aku lihat nggak ada opsi atau pengelompokan tentang agama atau suku kita. Jadi sama sekali nggak ada yang nanya tentang pertanyaan apa agama kita dan apa suku kita. Dan di metaverse ini juga seluruh kalangan, baik dari segi usia ataupun pekerjaan itu boleh masuk. Itu sih kalau dari pendapatku. Oke, berarti ini haknya tentang kebebasan kita gitu ya. Mungkin selanjutnya ada Helena. Oke, makasih waktunya. Jadi bener banget tadi kata Jessica tentang hak asasi manusia ya, bahwa hak asasi manusia itu merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang gitu. Nah, karena tadi di awal aku bahas tentang social connection, jadi kali ini aku bakal mengkaitkan topik social connection itu dengan hak asasi manusia itu sendiri gitu. Nah, yang bakal aku bahas ini adalah hak asasi manusia kita sebagai makhluk sosial gitu ya. Jadi dalam hak asasi manusia, manusia itu memiliki hak juga untuk berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain gitu ya. Jadi tidak ada orang yang bisa membuat kita itu atau memaksa kita bahkan mengucilkan kita dari kehidupan sosial kita gitu. Nah, di sisi lain melihat kita sebagai makhluk sosial, kita itu juga perlu melakukan kegiatan sosial bersama orang lain gitu. Jika kita berada jauh dari orang-orang sekitar, maka kita bisa juga memanfaatkan metaverse ini sebagai media kita dalam bersosialisasi dengan orang gitu. Jadi metaverse ini sangat membantu kita juga dalam mewujudkan hak asasi manusia kita sebagai manusia sosial gitu, makhluk sosial. Mungkin segitu pendapatku. Terima kasih. Bisa kembali ke Chris. Oke, thank you. Selanjutnya boleh opininya Wisnu. Oke, thank you atas kesempatannya. Mungkin di awal aku terlihat lebih ke setuju ya, karena dengan kemajuan teknologi dan cara kita bisa berinteraksi secara luas tanpa ada ruang dan waktu, saya cukup setuju. Namun di sini yang perlu saya garis bawahi itu adalah ketika kita sedang akan melakukan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing, karena seperti yang kita tahu bahwa di masa pandemi kemarin selama 2 tahun kita pun sendiri pun melakukan ibadahnya secara online atau secara virtual juga, namun bukan yang virtual dalam metaverse. Dan di situ kan juga terpaksa dilakukannya secara online karena memang adanya pandemi. Nah, takutnya kalau memang nanti metaverse itu akan menguasai semua tata kelola negara, entah itu dalam politik, entah itu dalam pemerintahan, entah itu dalam urusan ibadah. Nah, di situ kan juga bisa menjadi masalah timbul, bisa luntur juga sih hak kita untuk beribadah secara offline, karena seperti yang saya ketahui kalau di berbagai negara kan juga ada tempat seperti seperti untuk berkunjung ke Yerusalem atau entah itu berkunjung ke Mekah. Nah, kalau digambarkan secara virtual kan rasanya seperti ambigu atau kita juga menyembahnya ke siapa gitu. Dan di sini kalau saya bilang metaverse ini awalnya memang terlihat terlihat menjanjikan karena kita bisa merasakan dunia virtual secara langsung dengan mata kita. Namun
Kalau untuk penerapannya entah itu dalam politik, entah itu dalam cara kita beribadah, entah itu dalam kita belajar di sekolah, rasanya itu perlu penetapan atau penyesuaian yang cukup lama karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini juga belum belum up to date banget kalau tentang masalah teknologi. Jadi rasanya penyesuaiannya dari Indonesia di negara kita akan cukup lama dan untuk tata krama dalam ibadah sendiri pun saya harap masih memakai offline saja sih, tidak memakai virtual dalam metaverse. Seperti itu. Oke, jadi emang khusus untuk emang masalah keagamaan ini nggak bisa gitu ya kalau digabungkan dengan metaverse. Mungkin selanjutnya bisa opini dari Bu Am. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan apa yang saya dapat keterkaitannya antara HAM dengan metaverse ini ya. Baik, hak asasi manusia atau HAM menurut John Locke adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati melekat pada setiap manusia. Hak sifatnya tidak dapat diganggu, gugat, atau mutlak. Hak merupakan pemberian Tuhan kepada manusia, mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna. Hak bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Metaverse, seperti yang sudah saya utarakan dan teman-teman utarakan dari video YouTube yang diberi oleh dosen, adalah terobosan besar bagi umat manusia dalam menyatukan dunia digital dengan dunia manusia, di mana imajinasi, konsep-konsep daripada pandangan kita tentang peradaban manusia yang terlihat biasanya di film-film akan menjadikan kenyataan. Indonesia adalah negara yang menetapkan dirinya menjadi sebuah negara hukum. Negara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasar hukum yang berlaku, baik hukum adat maupun hukum negara itu sendiri, yang adil dan baik. Indonesia menjadi negara hukum juga tercatat atau tertulis pada UUD Pasal 1 Ayat 3 yang bertuliskan atau berisikan kata-katanya sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum juga erat kaitannya dengan HAM, di mana HAM juga diatur oleh hukum yang ada. Kemudian HAM tertera pada landasan negara kita yaitu Pancasila. Pancasila sendiri berisikan 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, sila mana yang menjelaskan atau berkaitan dengan HAM? Tidak lain adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata-kata kunci seperti manusia, adil, dan beradab jelas berresonansi dengan hak asasi manusia. Metaverse dalam programnya, dalam setiap tindakan pengguna harus mendapati izin program yang dikendalikan perusahaan. Sebab itu, siapapun yang memasuki Meta bisa disebut tidak memiliki otonomi apapun, karena setiap tindakan berada dalam kendali digital perusahaan, seperti Meta, yang dapat menolak memberi kebebasan bergerak kepada penggunanya. Seperti yang kita tahu, minat daripada berpartisipasi dalam Metaverse sangatlah besar, sebab Metaverse dapat memberikan peluang ekonomi besar dan melibatkan aktivitas sosial. Dalam pengaturannya, tentu saja dalam Metaverse kita tidak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, karena semuanya perlu izin daripada program yang mana program tersebut dijalankan oleh perusahaan Meta sendiri. Jadi itulah mengapa menurut saya Metaverse membatasi daripada hak asasi manusia yang seharusnya ada. Demikian dari saya keterkaitan video dengan HAM dan Metaverse itu sendiri. Oke, terima kasih semuanya. Jadi sekarang saya mau kasih opini saya tentang keterkaitan video tersebut dengan hak asasi manusia. Nah, jadi walaupun metaverse ini merupakan teknologi canggih gitu ya, yang masa kini, yang up to date banget, tapi menurut aku hak asasi manusia itu nggak bisa diganggu gugat gitu, karena memang
HAM itu kan sifatnya mutlak gitu. Setiap orang tuh memiliki haknya masing-masing. Nah, kemudian kaitannya dengan metaverse ini adalah bahwa setiap orang itu berhak untuk merasakan ataupun mengalami namanya perubahan zaman, perubahan teknologi, perubahan era khususnya di masa-masa metaverse ini. Kemudian juga karena ini teknologi yang canggih gitu ya, berarti kan pasti data-data maupun privasi kita secara pribadi itu akan dikumpulkan pada satu tempat gitu. Apalagi kemudian ketika kita akan memiliki karakter gitu, memiliki avatar kan pasti ada data-data. Nah, itu kita sebagai pribadi seseorang tuh memiliki hak agar bisa mengamankan atau supaya data-data tersebut tuh aman gitu. Jadi walaupun sudah disimpan dalam satu database gitu ya, tapi kita masih memiliki privasi itu sendiri. Oke, jadi karena sesi diskusinya kita udah selesai, mungkin kita langsung ke penutup. Oke, jadi untuk penutup ini dari kesimpulan yang saya dapat dari diskusi, kemudian juga opini dari teman-teman semuanya bahwa metaverse ini tidak lain dan tidak bukan adalah memang teknologi canggih yang tidak bisa kita hindari gitu. Mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi kita itu sudah berada di era metaverse di mana semuanya itu udah serba canggih, semuanya udah serba virtual, tapi kembali lagi bahwa walaupun sudah secanggih apapun, kita sebagai makhluk sosial itu punya yang namanya hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia itu tetap harus dijunjung tinggi karena sifatnya mutlak dan walaupun kita juga punya HAM gitu ya, kita semua pribadi punya HAM, tapi HAM kita itu juga dibatasi oleh HAM orang lain gitu. Jadi kita nggak boleh seenaknya seperti mungkin tidak membiarkan satu orang, oh kamu nggak usah join di metaverse gitu, kamu nggak layak gitu, nggak boleh karena memang setiap orang tuh berhak untuk merasakan teknologi tersebut. Kemudian juga apa namanya keamanan dari data-data itu. Jadi kita punya hak bahwa bisa menjaga data-data dari diri kita sendiri maupun privasi kita gitu. Mungkin teman-teman kalau ada mau tambahan? Nggak ada? Oke. Kalau gitu, sekian diskusi kami dari kelompok 6 tentang video dokumenter The Metaverse and How We'll Build It Together, dan juga keterkaitannya dengan HAM. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.